Teman-teman, ini adalah gambar pasar besar Ngawi ya. Jadi pasar besar Ngawi itu penampakannya dulu adalah seperti ini. Kemudian berikutnya adalah ini adalah gambar alun-alun Ngawi. Nah, alun-alun Ngawi dulunya itu adalah seperti ini. Kemudian pendopo Ngawi. Nah, pendopo itu adalah dulu seperti ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Saya ucapkan selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, setelah pada video sebelumnya saya menyajikan 30 tempat wisata legendaris di Ngawi. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video tentang Ngawi tempo dulu. Nah, kira-kira Ngawi pada zaman dulu itu bentuknya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Saya ucapkan selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan melihat sejarah kota Ngawi dalam bentuk fisik, yaitu Kabupaten Ngawi tempo zaman dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ngawi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ini ibu kotanya itu terletak di Kecamatan Ngawi. Kemudian Kabupaten Ngawi ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Gerobokan diantaranya, kemudian Kabupaten Blora. Nah, keduanya ini termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Kabupaten Bojonegoro di bagian utara, selanjutnya Kabupaten Madiun di sebelah timur, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun di selatan, serta Kabupaten Sragen atau Jawa Tengah di bagian baratnya. Konten dalam video ini itu saya kutip dari berbagai macam sumber, yaitu yang pertama yaitu dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Ngawi. Kemudian Humas BPAD Ngawi, Memori Ngawi tempodulu.wordpress.com. Yang pertama ini adalah Pasar Besar Ngawi, teman semuanya. Nah, foto Pasar Besar Ngawi ini adalah gambaran suasana di Pasar Besar Ngawi. Ini adalah tahun 1929. Pasar ini terletak di Jalan Sultan Agung Ngawi. Ini adalah tempat yang masih dipakai sekarang ya. Terlihat beberapa wanita ini tengah menggendong belanjaannya dan alat transportasi dokar yang berjejer menunggu penumpangnya di depan pasar. Selanjutnya foto ini adalah gambar suasana di dalam pasarnya ya, di Pasar Ngawi. Ini pada tahun 1933. Terlihat beberapa penjual sedang menawarkan dagangannya, seperti misalkan ada bawang putih, kemudian bawang merah, cabai, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang gambar berikut ini sobat semuanya, ini adalah gambar RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Suroto Ngawi ya. Foto ini adalah gambar bangunan RSUD Dr. Suroto Ngawi pada tahun 1961. Rumah sakit ini sudah beroperasi sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1915 sebagai balai pengobatan. Namun pada tahun 1944 balai pengobatan ini direhabilitasi menjadi sebuah rumah sakit umum yang diprakarsai oleh Dr. Suroto. Nah, maka dari itu RSUD Ngawi dinamakan RSUD Dr. Suroto. Nah, pada gambar berikutnya adalah gambar Osvia. Nah, Osvia ini adalah bahasa Belanda ya sobat semuanya, yaitu kalau kita eja Opleiding School for Inlandse Amteren ya. Nah, di sini adalah foto ini adalah gambar gedung Bosvo yang digunakan untuk kegiatan Osvia atau sekolah pada zaman Belanda. Merupakan sebuah sekolah pendidikan bagi calon pegawai-pegawai Bumi Putra pada zaman Hindia Belanda. Sebelumnya Osvia bernama Hofdien School atau sekolah para pemimpin ya. Nah, foto ini adalah gambar para murid Osvia pada tahun 1915 sampai 1916. Yang sedang berfoto ini adalah di depan gedung Bospo ya. Kemudian untuk yang foto ini adalah gambar para pesenam dari Osvia. Jadi dulu sudah ada lomba senam juga ya teman-teman, pada tahun 1918 sampai 1919. Pada para siswa ini melakukan kegiatan olahraga di salah satu ruangan gedung Bospo yang sekarang ruangan tersebut menjadi kandang ayam.
Nah, berikut ini teman-teman semuanya coba kita tebak kira-kira mana ini? Ya, betul, ini adalah alun-alun Ngawi ya. Jadi, alun-alun Ngawi itu bentuknya adalah dulu seperti ini penampilannya. Foto ini adalah merupakan gambar suasana alun-alun Ngawi pada tahun 1830-an. Zaman dahulu, alun-alun Ngawi ini adalah merupakan alun-alun terluas ya di seluruh tanah Jawa bagian timur. Nah, foto di sini ini adalah gambar suasana alun-alun Ngawi tahun 1920. Terlihat beberapa orang sedang duduk-duduk sambil menikmati sore hari di tepi alun-alun ya. Nah, sama juga dengan sekarang ini banyak juga yang nongkrong nyangkruk santai di alun-alun. Nah, berikutnya sobat semuanya, untuk gambar ini adalah Masjid Besar Ngawi Baitur Rahman. Nah, Masjid Besar Ngawi Baitur Rahman ini perwujudannya pada zaman dahulu itu adalah seperti ini. Nah, ini gambar bangunan Masjid Besar Ngawi Baitur Rahman pada tahun 1973. Masjid ini terletak di Jalan Imam Bonjol Ngawi. Foto ini teman-teman, ini adalah gambar bangunan Masjid Besar Ngawi Baitur Rahman yang mengalami renovasi di beberapa bagian, yaitu tepatnya pada tahun 1982. Berikutnya sobat-sobat semuanya, kita masuk ke alat transportasi di Ngawi pada tempo dulu ya. Nah, ini yang pertama, ini adalah gambar bendi teman-teman ya. Nah, gambar alat transportasi bendi, sejenis kereta yang penumpangnya 2 orang. Biasanya untuk kendaraan pribadi ya, bukan untuk disewakan. Nah, kalau 2 orang itu kalau zaman sekarang berarti sepeda motor gitu ya. Kemudian yang kedua, ini adalah gambar dokar ya. Nah, dokar ini masih kita bisa jumpai juga ya di Walikukun, Widodaren ini juga masih ada. Ini adalah gambar dokar pada tempo dulu. Foto ini adalah gambar alat transportasi dokar yang sedang berkumpul di pasar besar pada tahun 1940-an. Dokar ini adalah alat transportasi favorit zaman dulu. Nah, dari mulai orang Belanda sampai rakyat biasa ini dulu menggunakannya. Kemudian sobat semuanya, nah coba tebak ini gambar apa? Nah, ini zaman dulu dinamakan kereta setan ya teman-teman ya. Kereta setan atau mobil Belanda ini ya. Foto ini adalah gambar mobil orang Belanda atau sering disebut kereta setan oleh masyarakat Ngawi ya. Kereta setan atau mobil tempo dulu ini digunakan oleh raja-raja Jawa. Nah, misalnya adalah Pakubuwono X ya. Nah, di sini gambarnya adalah ada gambar ketika kereta setan atau mobil Belanda lewat, maka rakyat tidak boleh berdiri. Rakyat harus duduk jongkok. Jika melanggar, itu akibatnya apa? Yaitu akan mendapatkan hukuman, teman-teman. Berikutnya, ini adalah kosong ya. Nah, kosong ini bukan berarti kosong nggak ada apa-apanya ya. Kosong ini adalah merupakan salah satu alat transportasi pada zaman dahulu yang berwujud, yaitu kereta beroda 4 yang tergolong kelas rendahan ya. Baiklah sobat semuanya, kita masuk pada, nah kita bahas tentang kepemimpinan ya. Kepemimpinan di Kabupaten Ngawi, yaitu Bupati Ngawi. Kira-kira Bupati Ngawi dari zaman dahulu sampai sekarang ini kita ulas ya ini ya. Nah, di sini untuk gambar yang pertama, ini adalah gambar Bupati Ngawi yang ke-1, yaitu atas nama Pangeran Aryo Sosro Busono pada periode 1905 sampai 1943. Beliau lahir pada 11 Mei 1874. Beliau merupakan kakak dari Raden Ajeng Kartini yang mempunyai julukan Pangeran Jenius dari Nusantara. Beliau merupakan Bupati Ngawi dengan masa kepemimpinan paling lama, yaitu selama 38 tahun teman-teman ya. Kemudian foto ini adalah gambar Bupati Ngawi yang kedua atas nama Raden Tumenggung Aryo Suryo Adi Cokro pada periode 1943 sampai 1944. Pada masa kepemimpinannya terjadi Perang Dunia Kedua, yaitu Pertempuran Saipan ya. Kemudian untuk gambar berikutnya, ini adalah gambar Bupati Ngawi yang ketiga atas nama Raden Mas Sidarto. Ini adalah pada periode 1944 sampai 1947. Pada masa kepemimpinannya terjadi pembentukan HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari. Nah, untuk yang gambar ini adalah Bupati Ngawi yang keempat atas nama M. Mudajat ya, pada periode 1947 sampai 1950. Pada masa kepemimpinannya terjadi peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA.
Kemudian untuk gambar berikutnya ini adalah Bupati Ngawi yang kelima atas nama Mas Darus Mulyo Sugiono pada periode 1949 sampai 1950. Beliau ini adalah merupakan PLT Bupati Ngawi M. Mudariat ya. Kemudian untuk gambar berikutnya ini adalah Bupati Ngawi yang keenam atas nama Raden Ahmad Suparji pada periode 1950 sampai 1958. Pada masa kepemimpinannya terjadi peristiwa persetujuan perjanjian damai Indonesia dengan Jepang. Kemudian untuk gambar berikutnya inilah Bupati Ngawi yang ketujuh atas nama yaitu Suherman ya pada periode 1958 sampai 1965. Pada masa kepemimpinannya terjadi pembersihan unsur PKI di lingkungan ABRI dan instansi pemerintahan. Kemudian gambar berikutnya ini adalah Bupati Ngawi yang ke-8 yaitu namanya Bambang Subiantoro Kartokusumo pada periode 1965 sampai 1967. Kemudian untuk gambar berikutnya adalah gambar Bupati Ngawi yang ke-9 atas nama Suwojo ya pada periodenya itu adalah 1967 sampai 1978. Untuk yang berikutnya ini adalah gambar Bupati Ngawi yang ke-10 atas nama Panuju. Nah, Panuju ini adalah periode 1978 sampai 1983. Untuk gambar yang berikutnya adalah Bupati Ngawi yang ke-11 atas nama Sulyaryo. Nah, Sularyo ini adalah periodenya 1983 sampai 1993. Kemudian Bupati berikutnya adalah Bupati Ngawi yang ke-12 atas nama Sudarno H. Prawito. Ini adalah periode memerintahnya ini adalah 1993 sampai 1998. Kemudian untuk gambar yang berikutnya sahabat semuanya ini adalah Bupati yang ke-13 atas nama Sudibyo Utomo ini pada periode 1993. Nah kemudian beliau wafat pada saat masih menjabat sebagai Bapak Bupati Ngawi ya teman-teman. Nah untuk gambar yang berikutnya ini adalah Bupati Ngawi yang ke-14 ini namanya Bapak Subagio. Nah ini memerintah pada tahun 1993 sampai 1999. Untuk yang berikutnya ini adalah gambar Bupati Ngawi yang ke-15 atas nama Harsono. Ini Bapak Harsono pada periode 1999 sampai 2004 dan terpilih kembali menjadi Bupati Ngawi yang ke-16 pada periode 2005 sampai 2010. Nah, di sini beliau menjadi Bupati Ngawi selama 2 periode dan sampai saat ini tahun 2020 ini putra Bapak Harsono ini adalah sedang menjabat sebagai Wakil Bupati Ngawi yaitu yang bernama Bapak Oni Anwar Harsono ya. Kemudian untuk gambar yang berikutnya ini adalah Bupati Ngawi yang ke-17 atas nama Budi Sulistiono atau yang sering akrab disebut yaitu Bakung atau Kanang ya pada periode 2010 sampai 2015 dan kemudian terpilih kembali menjadi Bupati Ngawi yang ke-18 pada periode 2015 sampai 2020. Beliau menjadi Bupati Ngawi selama 2 periode juga. Dan berikutnya sobat semuanya kita masuk ke lambang Ngawi ya. Nah, kita sering melihat lambang Ngawi. Nah, di sini ada makna pada lambang Ngawi ini. Nah, di sini adalah logo Kabupaten Ngawi ini memiliki makna bahwa masyarakat Ngawi ini berhati bersih, kemudian berani, kemudian memiliki ketangguhan dan bersikap patriotik serta selalu hidup rukun dan makmur ya. Logo ini ditetapkan pada tanggal 24 Juli tahun 1968 dan dituangkan dalam Perda atau Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1968. Nah selanjutnya sobat semuanya, inginkah sobat semuanya melihat iklan Tempo dulu di Ngawi itu seperti apa? Nah seperti ini adalah perwujudan iklan Tempo dulu ya, dalam bentuk koran atau pamflet. Nah foto ini, nah di sini adalah gambar iklan roti kabin cap burung gitu ya. Nah bahasanya itu ejaan masih lama, burung ya. Burung merak tahun 1920-an yang diproduksi oleh Gio Wehry & Co. Kemudian foto berikutnya ini adalah gambar iklan pasta gigi merek Colgate. Nah, tahun 1920-an yang diproduksi oleh Ribbon Dental. Selanjutnya gambar iklan aspirin tablet tahun 1920-an yang diproduksi oleh Bayer.
Untuk koran Tempo dulu, nah ini adalah kita lihat koran dulu itu seperti apa tuh yang ada di Ngawi. Dan ini adalah gambar koran bendera, nah bendera Walanda yang didirikan pada tahun 1900-an ya, diterbitkan oleh Malaysia Exportblad Coastal Publishing ya. Kemudian gambar berikutnya adalah bintang Hindia yang terbit 14 hari sekali, mulai terbit pada tahun 1871 dengan penerbitnya bernama HCC Klockner Bolson ya. Nah kemudian sobat semuanya, kita masuk ke gedung pemerintahan ya. Gedung pemerintahan Ngawi pada zaman dulu ini adalah seperti ini ya. Yang pertama, oh ternyata kantor Bupati Ngawi zaman dahulu wujudnya seperti ini ya. Nah, inilah gambar kantor Bupati Ngawi tahun 1830 yang pada waktu itu masih berpusat di Kabupaten Madiun ya. Kabupaten Ngawi masuk dalam Karisidenan Madiun, maka segala kegiatan pemerintahan waktu itu berada di Madiun. Tahun 1905 kantor Bupati Ngawi ini adalah pindah ke Ngawi. Kemudian gambar yang kedua ini adalah Pendopo Widyagraha. Foto ini adalah gambar suasana di Pendopo Widyagraha Ngawi pada saat pelantikan Bupati Ngawi, yaitu Pangeran Aryo Sosrobusono tahun 1906. Pada saat itu para petinggi Kabupaten Ngawi bersama para petinggi Belanda berkumpul untuk menyaksikannya teman-teman. Berikutnya adalah bangunan sekolah Osvia ya. Nah tadi kita bahas bangunan zaman Hindia Belanda itu namanya Osvia. Ini adalah gambarnya seperti ini teman-teman ya. Gambar gedung Boso yang digunakan untuk kegiatan Osvia merupakan sebuah sekolah pendidikan ya bagi calon pegawai-pegawai Bumi Putra pada zaman Hindia Belanda. Sebelumnya Osvia bernama Holden School atau sekolah para pemimpin ya. Kemudian untuk bangunan yang kedua, nah ini adalah bangunan mana nih, yaitu Pasar Besar Ngawi. Ini adalah suasana di depan Pasar Besar Ngawi tahun 1929. Pasar ini terletak di Jalan Sultan Agung Ngawi. Terlihat beberapa wanita tengah menggendong belanjaannya ya, dan alat transportasi dokar yang berjajar menunggunya di depan pasar. Nah, Sungai Bengawan Solo berikutnya teman-teman ya. Ini adalah gambar Sungai Bengawan Solo tempo dulu yang menjadi fasilitas transportasi masyarakat Ngawi ya. Nah, tahun 1920 sampai 1921. Pada waktu itu sungai menjadi fasilitas transportasi utama karena beberapa daerah di Ngawi dikelilingi oleh Sungai Bengawan Solo. Nah, sayangnya untuk Sungai Bengawan Solo sekarang ini sudah dangkal ya. Kemudian berikutnya ini adalah gambaran masyarakat Ngawi ya yang sedang menyeberangi Sungai Bengawan Solo menggunakan perahu kecil atau getek tahun 1925 ini ya. Kemudian sobat semuanya, ini adalah gambar Benteng Van den Bosch ya. Nah ini adalah gambar bagian depan dari Benteng Van den Bosch tahun 1940. Benteng ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1845 dengan awalnya difungsikan sebagai benteng pertahanan dalam perang Diponegoro. Di sisi lain, Benteng Van den Bosch atau Benteng Pendem ini merupakan penjara ya bagi rakyat Indonesia atau pribumi yang membangkang pada pemerintahan Belanda. Nah, gambar ini adalah bagian dari bangunan Benteng Van den Bosch yang merupakan tempat tinggal para tahanan Belanda tahun 1940. Kemudian gambar yang berikutnya adalah para tahanan tinggal dalam Benteng Pendem tahun 1940. Para tahanan yang ada di sini juga bukan orang biasa ya, terdiri dari para dokter, kemudian tokoh-tokoh politik, namun ada juga warga sipil yang menjadi tahanan. Semua itu adalah orang-orang yang memberontak ya pada bangsa Belanda. Nah, untuk gambar berikutnya ini adalah kamar mandinya. Kalian bayangkan ya, kamar mandi yang ada di Benteng Pendem ini terlihat para tahanan berjejer ya dan buang hajat bersama-sama. Pemandangan seperti ini memang sudah biasa dilakukan para tahanan Benteng Pendem ya. Sekarang kamar mandi ini masih ada, namun kondisinya sudah tak seperti dulu lagi ya. Nah, kemudian sobat semuanya, inilah penampakan yaitu pabrik gula Sudono ya. Nah, pabrik gula Sudono ini adalah pada gambar ini adalah tahun 1925 ya. Pabrik gula ini didirikan pada tahun 1888 oleh perusahaan Forensic Culture Matsalpi ya, atau VVCM. Lokasinya ini adalah di Desa Tepas, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi ya, yang sekarang ini masih kokoh berdiri ya untuk pabrik gula Sudono ini. Nah, di sini gambar para pegawai administrasi pabrik gula Sudono dan para stafnya tahun 1925 ya teman-teman ya. Dulu para pegawai dan staf pabrik ini kebanyakan orang Belanda ya.
Kemudian untuk gambar berikutnya, ini adalah alat penekan tebu untuk dijadikan gula di pabrik gula Sudono tahun 1925. Mesin ini mengepres tebu untuk diambil sarinya menjadi gula. Nah, kemudian di sini kita bisa saksikan untuk gambar berikutnya. Ini adalah mesin yang memfilter gula di pabrik gula Sudono tahun 1925. Digunakan memfilter hasil penyulingan tebu ya, agar tidak terbawa ampasnya. Berikutnya, gambar mesin pengolah gula yang ada di pabrik gula Sudono tahun 1925. Digunakan untuk mengolah gula yang berasal dari penyulingan tebu yang masih cair menjadi gula pasir. Baiklah sobat-sobat semuanya, sekian tentang video saya sajian tentang Ngawi tempo dulu ya. Nah, jika ada pertanyaan tentang foto-foto ini silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.